Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Seondi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak dan sudah bisa tidur nyenyak, sudah beraktivitas seperti biasa dan sudah bisa semuanya. Supaya teman-teman itu bisa meyakini diri teman-teman bahwa teman-teman memang dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang sangat prima gitu kan. Oke teman-teman yang saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, ya silahkan di subscribe dulu channel saya dari Seondi. Jangan lupa ya, hitungan 1 2 3 subscribe channel saya bagi yang menemukan video ini. Oke teman-teman, ya kali ini saya akan membahas tentang masalah pikiran lagi, ya tentang pikiran anxiety, psikosomatis, asam lambung, GERD, dan anxiety, karena itu memang bahasan kita yang patut kita bahas. Oke teman-teman, memang kegiatan saya hari ini agak sedikit padat. Kalau kemarin saya di rumah, sekarang agak padat gitu kan. Kenapa sih saya ngomongin tentang anxiety ini penting ya? Kita ingin sembuh dari anxiety itu dengan cara yang menenangkan pikiran. Tahu sendirilah bagaimana penderita anxiety itu supaya menenangkan pikiran. Jadi intinya begini teman-teman. Jadi pikiran teman-teman itu mengundang sensasi yang akan dirasakan oleh tubuh teman-teman. Sok aja teman-teman bayangin sekarang. Dari mana datangnya sensasi? Dari pikiran kita sendiri. Ketika tubuh kita tidak nyaman, ketika kita tidak enak pikiran, maka kita mulai berpikir tentang, waduh jangan-jangan saya begini. Nah jadi lepaskan dulu, itu kan pikiran yang mengundang seperti itu, dilepaskan dulu. Kenapa begini? Kita jangan terlalu ketergantungan sama obat lah kalau bisa. Hal kecil, contoh kecil ya. Nih, kita kan kalau misalkan tidak puasa, kita selalu berpikir jam 11 itu harus makan. Jam setengah 12 itu harus makan. Bahkan ada yang jam 9 harus makan. Iya enggak? Iya, kalau misalkan kita tidak puasa. Tapi sekarang teman-teman bayangkan kalau teman-teman lagi berpuasa. Apakah teman-teman jam 11 merasa lapar? Apakah teman-teman jam 3 merasa lapar? Itu tidak. Karena pikiran kita tidak mengundang untuk lapar itu. Karena pikiran kita itu terkonsentrasi pada puasa itu. Kalau misalkan kita tidak puasa, dari pagi itu kita harus sudah menargetkan, nih jam 11 nih saya harus makan. Itu pikiran itu mengundang. Jadi kalau misalkan teman-teman ketika jam 11 itu tidak makan, maka saya takut kena sensasi. Maka dari situlah teman-teman mengundang berbagai macam sensasi. Gitu kan. Ini sesuatu bermain logika tetapi tidak bisa begitu sulit untuk dijelaskan ya. Kita posisi puasa, sehari full kita puasa, tidak makan, tidak minum. Karena kita berpikirnya tidak mau makan jam 11, maka tidak terjadi sensasi pada saat kita tidak makan jam 11 itu. Sampai sore nanti. Nah, ketika kita mau buka puasa, makan ini sesuatu, kita mikir, makan ini aman gak? Udah mulai lagi tuh. Pikiran kita mengundang lagi terhadap nanti sensasi. Jadi sebetulnya pikiran kita itu mendengarkan, mengundang, kemudian memberikan efek terhadap tubuh kita. Jadi di sini peran pikiran itu sangat vital untuk penderita anxiety. Ya saya harapkan teman-teman jangan mengundang pikiran-pikiran seperti itu, dinetralkan saja. Saya dulu begitu teman-teman, kayak teman-teman ketakutan, kerasa nggak enak badan, kerasa nggak enak tubuh. Tetapi setelah kesini saya makin sadar, ternyata pikiran itu adalah hal yang utama yang harus kita benahi. Kalau makan udah jelas efeknya terlihat, tapi kalau pikiran kita tidak bisa tahu yang mana yang menyebabkan menimbulkan sensasi pikiran itu. Jadi santai aja lah gitu kan. Udah saya contohkan. Ya bahkan udah saya ceritakan tentang kemarin kepala sekolah itu. Nih, ini bukan istilahnya buat pelajaran apa ya untuk kita kecil-kecilan, tetapi memang ini maknanya besar. Jadi kita itu diberikan ini penyakit anxiety ini bukan teguran, bukan apa-apa, tetapi harus dijadikan sesuatu yang baik sebagai alat kontrol untuk kita.
Ya, jadi kepada teman-teman, jangan sekali teman-teman mengundang mengundang sesuatu hal yang akan menimbulkan sensasi. Contoh ketika mau makan nanti timbul ini, contoh mau beraktivitas nanti menimbulkan ini, contoh mau keluar rumah nanti akan menimbulkan ini. Itu kan pikiran kita mengundang untuk tubuh mereaksikan dan merasakan seperti apa yang teman-teman undang tersebut. Ya udah saya contohkan yang sederhana puasa tadi. Kalau misalkan kita tidak memikirkan lapar jam 11, ya kita sampai sore pun nggak terjadi apa-apa. Saya awalnya takut teman-teman sama puasa, tapi setelah kesini, ya alhamdulillah 3 tahun berjalan, saya puasa tetap lancar. Saya puasa tetap melaksanakan karena apa? Saya tahu gitu kan. Ini hanya permainan pikiran saja. Ini hanya sebuah ilusi yang dibuat oleh kita, kemudian larinya ke fisik kita. Fisik kita kan nanti macam-macam responnya ya. Kalau misalkan kita sakit di dada, aduh di sebelah sini kan udah tahu rasanya. Ya seperti itu. Pokoknya teman-teman jangan mengundang sensasi oleh pikiran teman-teman sendiri. Salam sembuh dari saya. Dari Saudi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.